even a bit will make you KO. Buat kalian pecinta otomotif harus nonton ini sampai habis, karena ini informasi atau ngebir kali ini ngebaca berita semuanya tentang otomotif, khususnya mobil idaman para lelaki, para pria-pria yang memang suka kecepatan. Berita ini gue lansir dari gridauto.com. Ini menarik banget karena ada satu kategori lagi tentang super car yang kenceng banget itu. Kita sebut dia dengan mega car. Gue sendiri baru tahu ada istilah mega car, makanya gue tertarik untuk nge-share ini sama kalian yang males baca berita, biar gue bacain buat lo. Here we go. Mega car. Belum banyak yang tahu ini bedanya sport car, supercar, hypercar, dan mega car. Balik lagi, sekali lagi gue tekankan bahwa gue baca atau lansir berita ini dari gridauto.com. Istilah sport car, supercar, dan hypercar mungkin tidak terlalu asing di tengah sebagian orang. Benar banget, karena yang gue tahu sampai supercar doang, tapi ternyata ada sampai mega car, guys. Ketiga istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan mobil mahal dengan performa yang luar biasa. Pastinya kayak film-film Need for Speed kali ya, kurang lebih kayak gitu. Untuk membedakan sport car, supercar, hypercar, dan mega car sebenarnya bisa dilihat melalui kecepatannya. Nah ini udah pasti, it's all about speed baby. Selain itu bisa juga dibedakan melalui kekuatan mesin, teknologi, harga, desain, dan jumlah yang diproduksi. Mobil-mobil yang emang fantastis banget ini harganya kadang diproduksi juga sedikit banget untuk menjaga privilege para yang punya duit, miliarder, bilioner, dan lain. Mungkin lo salah satunya yang baca atau dengar berita ini atau nonton YouTube ini. Jangan lupa support gue melalui subscribe, like, share, komen, bunyiin notifikasinya. Mungkin gak penting-penting banget, tapi sedikit bantuan dari kalian, it's worth a lot for me. Seperti yang dikatakan Welly Chandra, CEO TDA Luxury Toys, selaku agen pemegang merek APM Koenigsegg di Indonesia. Jadi showroom TDA Luxury Toys ini jualan mobil-mobil yang memang ciamik banget, salah satu supercar juga. Ini showroom keren banget. Ada teman gue di situ, mudah-mudahan dia langgeng. Kalau supercar itu tenaganya di bawah 700 dk. Dk ini daya kuda ya, horsepower. Kalau 1000 dk itu hypercar, tapi kalau sudah di atas 1300 dk itu dikatakan mega car. Ujar Welly di Jakarta Selasa 22 bulan 2 tahun 2022. Ini angka cantik banget nih buat lo yang pengen punya bini dua. Pas banget tuh tanggal kemarin tuh, ini lewat tapi ya. Supaya lebih jelas, berikut ulasan tentang perbedaan sport car, supercar, dan hypercar, mega car yang dirangkum gridauto.com. Kita sebat dulu. Ya, kita lanjut ngebir ya. Yang pertama sport car. Sport car lo semua udah pasti tahu, banyak lah berseliweran di jalan ya. Sport car memiliki tampilan lebih sporty dibandingkan dua kelas di atasnya, yaitu supercar dan hypercar. Dirancang dengan 2 pintu dengan konfigurasi 2 hingga 4 seaters. Kecepatan sport car tidak lebih dari 280 km per jam. Sport car ini kalau di Porsche mungkin Cayman, Boxster, kalau di Mercy ada SLK, ada SLS gitu-gitu lah ya. Harga satu unit sport car terbilang cukup murah untuk ukuran mobil premium, yakni mulai dari 1 miliar. Wow, angka yang fantastis. Tapi kalau kita bicara mobil-mobil yang udah high speed, kecepatan tinggi, memang angka 1 miliar itu angka yang cukup rendah. Bahkan untuk sebagian brand itu baru dapat secondnya, nggak dapat harga barunya. Kita lanjut lagi guys.
Sport car juga sering dijumpai di jalanan dan tidak ada batasan produksi. Sekilas bentuknya mirip mobil sedan, contohnya seperti Toyota GT86, Alfa Romeo 4C, Audi TT RS, Porsche 911 Carrera, BMW Z4, dan lainnya. Yang kedua, supercar. Seperti namanya, mobil jenis ini dirancang dengan performa super, baik dari teknologi yang digunakan, desain, mesin, hingga harga yang lumayan mahal ketimbang sport car. Adapun tenaga dari mesinnya berkisar dari 500 sampai 700 HP. Supercar diproduksi secara terbatas dan para pemesan bisa memilih interior maupun eksterior mobil ini secara customized. Kenapa customized? Banyak orang-orang kaya atau berduit, bilioner, miliarder, mereka pengen beda daripada yang lain. Jadi andai pun brandnya sama, tapi interiornya beda. Mulai dari warna joknya beda, eksteriornya seperti velgnya beda. Bahkan kita bisa custom sampai atau minta jahitannya mau warna apa atau bentuknya seperti apa. Itu sejauh yang gue tahu. Selain itu, supercar umumnya menerapkan posisi mesin di tengah atau mid-engine dipadu dengan mode penggerak AWD atau RWD. AWD ini all-wheel drive, empat rodanya itu bergerak, atau RWD rear wheel drive, roda belakangnya bergerak. Khususnya di BMW dan sejenisnya, ini mobil enak banget buat di driftin katanya. Bukan katanya sih, emang spek drift RWD, AWD itu lebih ke power. Kalau rodanya empat-empatnya bergerak, itu mobil nggak ada loose-nya sama sekali, benar-benar ngegrip empat-empatnya. Beberapa contoh supercar seperti Dodge Viper, McLaren 720S, Porsche 911 Turbo, Corvette Z06, Audi R8, Ferrari 488 GTB, Lamborghini Huracan. Dari semua brand tersebut yang gue sebut sih, kayaknya gue pilih Dodge Viper. Ini kayaknya mobil impian gue kalau punya duit, Dodge Viper. Walaupun kalau gue main game karena baru bisa main game doang, handlingnya sih sulit banget, susah banget. Tapi justru itu yang menantang ya. Terus kategori ketiga, hypercar. Hypercar adalah kasta yang lebih tinggi daripada supercar dan sportcar. Tenaganya sangat mengerikan, yakni antara 700 hingga 1500 HP dan disebut-sebut mirip seperti Formula 1. Wow, Formula 1 itu di lintasan ya. Bayangin kalau mobil ini dilepas di jalanan dan semuanya ugal-ugalan, tapi yang pasti orang-orang yang punya mobil begini juga udah belajar banyak. Setidaknya dia udah punya driving experience yang tenaganya udah besar sebelumnya. Tapi kalau model-model kayak kita yang baru nyetir LCGC langsung dikasih supercar sih yang ada terbang. Nauzubillah min dzalik. Baru mimpi juga itu. Tentu saja dalam mengendarai hypercar harus memiliki skill mengemudi yang mumpuni. Desain bodi hypercar dirancang sangat khusus, bercampur antara nuansa futuristik dengan lekuk bodi yang aerodinamis. Produksinya pun sangat dibatasi karena inilah harga satu unit hypercar bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Seperti yang kayak brand-brand tadi disebut, ada Huracan, ada Ferrari, Lamborghini dan seterusnya, memang puluhan miliar. Tapi anehnya, bukan anehnya sih, di Indonesia banyak banget mobil-mobil begitu yang memang ownernya juga silent, yang tiba-tiba di garasinya atau di basementnya ada mobil begituan. Orang Indonesia banyak duit guys. Nah ini yang menarik. Yang keempat yang kita mau bahas atau yang menjadi concern gridauto.com menulis artikel ini adalah Megacar. Megacar gue sendiri baru dengar karena memang mungkin ini kategori baru dengan spek engine yang tinggi dan gila banget mungkin. Sebuah megacar secara garis besar bisa dibilang lebih gila lagi daripada sebuah hypercar. Seperti yang disebutkan Welly, megacar memiliki mesin yang mampu menyemburkan tenaga di atas 1300 HP. Nah, salah satu megacar yang ada saat ini adalah Koenigsegg Gemera yang mampu menghasilkan tenaga hingga 1700 HP. Koenigsegg Gemera, Koenigsegg ini Swedia ya. Gemera ini
megacar yang pertama kali banget ada kali yang dibuat oleh salah satu brand besar mobil-mobil kencang. Gue sendiri sih suka Koenigsegg kalau pakai di game. Balik lagi di game, kita baru bisa main game. Nah, salah satu megacar yang ada saat ini, tenaga tersebut mampu diraih berkat adanya mesin 3 silinder berkapasitas 2000 cc dengan teknologi plug-in hybrid yang disertai motor listrik. Kombinasi, kalau kita lihat dari tenaganya 2000 cc terdengar kecil ya, tapi begitu digabungin dengan teknologi hybrid, apalagi ditambah dengan motor listrik yang saat ini Tesla sendiri ngembangin mobil listrik itu kenceng-kenceng banget guys. Salah satunya tadi gua baru lihat ada juga Audi yang dibawa sama si Hoonigan, siapa tuh, Ken Block. Itu kenceng banget, gila. Seorang Ken Block aja nyetir gituan sampai kewalahan di track. Kebayang dong kayak gimana tuh kencengnya mobil listrik atau mobil baterai. Karena mobil baterai itu nggak ada delay, dia langsung aja tes, nggak ada mampir ke ruang bakar dulu, tapi bener-bener langsung akselerasi, baterai cus langsung ke motor. Dengan torsinya yang mampu mencapai 3500 Nm, mobil ini dapat berakselerasi dari 0-100 km dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 1,9 detik. Gila, itu lebih cepat daripada sebuah video sinematik yang diambil per scene-nya aja mungkin kadang sampai 2 detik. Jadi satu shootan video yang belum kelar itu mobil udah nyampe di 100 km per jam. Gila banget sih larinya nih. Selain itu, mobil ini juga memiliki top speed lebih dari 400 km per jam. Sebagai informasi, Koenigsegg Gemera hanya diproduksi terbatas, yaitu sebanyak 300 unit di seluruh dunia. Gila guys, 400 km per jam. MotoGP aja, motor-motor kencang itu atau Formula One deh, pada saat trek lurus kita cuma bisa mampu melihat kadang 350 km per jam. Itu aja motor yang bobotnya lebih ringan. Ini sebuah mobil 400 km per jam. Gue sih gak pernah kebayang duduk di dalam sebuah mobil G-force-nya seperti apa tuh 400 km per jam. Tapi buat orang-orang kayak gue itu hanya masih menjadi mimpi atau bisa kita cobain nanti di game. Kalau ada game yang udah keluar, ada Koenigsegg Gemeranya, nah kita cobain handlingnya, ininya segala macam. Atau kita tanya langsung nanti sama Pak Welly Chandra yang akan menjadi APM Koenigsegg Gemera. Kita nggak pernah tahu besok lusa rezeki entah datang dari mana, atau kita berubah menjadi apa dan siapa. Semua mimpi-mimpi itu bisa jadi nyata kalau kita terus bekerja keras dan percaya mimpi itu menjadi sebuah kenyataan suatu hari nanti. We never know guys. Keep dreaming and put it high. Jadi andai pun lu gak nyampe, setidaknya lu udah pernah jatuh di antara bintang-bintang. Itu teorinya. Pada prakteknya memang perlu kerja keras. Kita lanjut lagi next time untuk ngebahas lebih detail tentang Koenigsegg Gemera. Kalau ada informasi dan artikel yang lebih detail tentang ini, gua excited banget untuk ngebahas karena ini generasi baru mobil berkecepatan tinggi, yaitu megacar. So see you guys on the next videos dan support terus channel gua. Makasih udah nonton sampai habis. Subscribe, like, share, komen. Gua ada di sosmed juga dengan nama yang sama, Agam Black. Bisa gua attach nanti di kolom deskripsi. Stay alive, drive safe, and thank you for watching.